Oke, selamat malam Sobat Peduli. Oke, kali ini teman-teman yang sudah bergabung di live Sada Sekitar sharing kita malam hari ini, gimana nih kabarnya? Pasti semuanya pada semangat banget kan untuk gali-gali ilmu tentang mental health pastinya. Untuk teman-teman mungkin boleh reaction ya di kolom komentar gitu kan. Mana tahu pengen tahu apa nih di live session kita kali ini. Nah, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sika Irene Sembiring. Saya selaku moderator yang akan membawakan acara kita pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya sudah rame banget nih yang join live kita. Kita kali ini bakal bahas mengenai sayangi mentalmu, jauhi overthinking. Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng gitu kan, yang pastinya dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu kita menghadirkan mahasiswa Fakultas Psikologi USU, yaitu ada Kak Ivana Putri nih teman-teman. Nah, Kak Ivana sudah join nih bersama kita di sini gitu kan. Jadi boleh saya langsung invite aja ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah join nih bersama kita Kak Ivana di sini. Halo, selamat malam Kak Ivana. Halo Kak Jessica, selamat malam. Oke, di sini teman-teman udah pada antusias banget nih Kak, udah ngasih reaction love juga nih di sini. Pastinya sangat semangat banget untuk kulik-kulik informasi gitu kan tentang mental health nih Kak kali ini. Nah, sebelumnya boleh dong Kak untuk Kakak memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang sudah join di live kita pada malam ini. Oke, thank you Kak Jessica dan Sadar Sekitar juga ya udah mengundang Ivana hari ini di malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Ivana Putri. Aku sekarang semester 7 mahasiswi Fakultas Psikologi di Universitas Sumatera Utara. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Ivana. Nah, ternyata mahasiswi psikologi USU nih ya kan Kak. Mungkin teman-teman yang join juga yang anak psikologi boleh kasih reaction gitu kan sesama anak psikologi. Oke, jadi di sini kan kita Kak bakal bahas tentang mental health gitu ya kan. Dimana fokusnya ini tentang overthinking gitu Kak. Mungkin sebelumnya Kakak boleh dong untuk menjelaskan dari sudut pandang seorang anak psikologi, apa sih sebenarnya overthinking itu? Oke, sebenarnya overthinking ini hampir dialami oleh apa ya orang ya, terutama anak muda gitu. Overthinking ini sendiri sesuai namanya mikir yang berlebihan. Kalau mikir aja itu baik, apa aja yang dalam porsi secukupnya itu baik. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, tentu akan merugikan buat kita. Bahkan FOMO itu sebenarnya baik kalau misalnya kadarnya itu cukup ya, karena kita sebagai manusia itu memang harus ada stresnya sedikit, stres gitu. Tapi kalau misalnya udah terlalu banyak, kita mikirnya udah terlalu berlebihan, dalam porsi berlebihan sampai mengganggu dengan kehidupan kita sehari-hari atau bahkan merugikan orang lain, itu yang kita masukkan ke gangguan, gitu Kak. Oke. Nah, memang sih Kak, akhir-akhir ini millennials sekarang itu sering banget gitu ya kan Kak, overthinking Kak. Apalagi semua yang serba digital, peralihan dari pandemi kita awalnya belajar offline, kemudian harus online gitu kan. Banyak banget nih kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita jadi overthinking gitu ya kan Kak. Mungkin boleh Kak sedikit sharing-sharing gitu Kak, pengalaman Kakak dalam menghadapi overthinking gitu. Atau Kakak boleh nih Kak cerita Kak, waktu itu pernah ngalamin overthinking seperti apa, terus bagaimana sih Kak Kakak cara memanajemen stres Kakak untuk menanggulangi overthinking tersebut?
Oke, semua orang pasti pernah lah ya mengalami overthinking, mau dalam beberapa event besar ataupun masalah kecil sehari-hari yang terus-terus kita pikirkan siang maupun malam. Salah satu yang paling mengena gitu ya mengenai overthinking ini eh, soal transisi dari pandemi menuju ke kuliah offline. Nah, kalau misalnya kuliah online ini kan kita jauh lebih dimudahkan ya. Bangun bisa kalau kelas jam 8 kita bangun jam 7.55 masih sempet nih, ya kan? Langsung buka laptop langsung on cam udah selesai. Kalau misalnya kita sebenarnya bisa aja balik lagi ke kemarin gitu ya kan. Nggak terlalu susah gitu karena kan kita udah pernah menjalaninya gitu. Cuman karena itulah kekhawatiran itu bisa nggak ya aku ngikutin kelas offline lagi karena selama ini online itu fokusnya terbelah-belah cepet capek ya kan kadang kelas tidur gitu. Nah kalau misalnya udah offline lagi gimana ya sanggup nggak apalagi masalah ujiannya gitu ya kan. Tapi cara menanggulanginya itu kita coba realistis gitu. Kita lihat apakah benar terjadi gitu. Kadang kan ini cuma ada di pikiran kita gitu. Buktinya dulu kita bisa, meskipun intensitas kuliahnya itu ya semester atas kan pasti semakin banyak ya kuliahnya semakin ini. Cuman kalau misalnya dulu kita bisa, sekarang kenapa enggak gitu. Dan kuncinya itu kita eh, percaya ke sama diri sendiri untuk hal-hal kecil, gak usah hal-hal besar dulu. Kalau misalnya kita memang takut apa ya, kita nggak toxic positivity juga. Kalau memang kita nggak bisa, kita coba yakinin diri kita dengan hal-hal kecil yang pernah kita accomplish sebelumnya gitu. Oh, aku kalau misalnya bangun pagi bisa kok nggak masalah. Kita coba yuk coba bangun pagi kita coba buktiin ke diri sendiri dulu karena kan sumber pikiran yang banyak ini kan datangnya dari kita jadi secara pastinya yang harus nyelesain itu kita sendiri yang harus buktiin itu kita sendiri buat kita sendiri nggak mungkin orang lain yang buktiin ke kita gitu ya kan jadi kita uh, buktiin dulu oh sebenarnya aku bisa kok kalau mau bangun pagi gitu ya kan aku bisa kalau aku mau uh, atur jam tidur aku supaya aku jam 11 udah tidur biar jam 6 bisa bangun. Bisa kok sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang kamu khawatirkan? Oh, nggak ada. Gitu. Itu cuma di pikiran aku. Gitu, Kak. Oke, wah keren banget nih gitu. Jadi tadi kan Kak Ivana udah sharing juga gitu kan pengalamannya menghadapi overthinking gitu kan. Mungkin teman-teman udah denger juga nih gitu kan berusaha meyakinkan diri gitu. Nah, di sini juga ada yang udah reaction nih Kak dari Kak Expal Ma'ruan yang pada join ini juga banyak overthinking nih Kak. Jadi ikut live ini pengen tahu nih tips-tips dari Kak Ivana, dari Kak Karin juga, wah betul gitu kan. Ternyata banyak nih teman-teman yang join yang ternyata mengalami masalah overthinking gitu ya kan. Nah untuk teman-teman yang mungkin penasaran, ada yang mau ditanyain gitu ya kan, seputar masalah overthinking ataupun mental health, boleh langsung uh, drop aja ya pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan akan disampaikan kepada Kak Ivana. Nah, di sini udah ada yang tanya nih Kak di kolom Q&A dari Kak Expalma Arwan lagi nih. Pertanyaannya saya bacakan ya Kak. Di sini Kak, apakah overthinking itu berpengaruh dengan kualitas tidur kita Kak? Boleh langsung dijawab Kak? Wah, mungkin pengalaman kita itu bisa ngejawab ya. Kalau misalnya kita udah mikirin suatu hal kelamaan, nyaman gak sih kita tidur? Bisa gak sih? Bahkan semudah eh besok pagi aku mau ngapain aja ya. Mah, mikir yang kecil-kecil itu aja bisa menahan kita dari jam tidur ya kan. Jadi jawabannya itu pasti bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Tergantung seberapa mampu kita mengontrol pikiran kita. Apakah kita yang mengontrol pikiran kita atau pikiran kita yang mengontrol kita? Itu. Oke, wah itu teman-teman. Bagaimana kita cara mengontrol pikiran kita gitu, Kak Palma. Mungkin Kak Palma ada lagi yang mau ditanyain atau cukup? Oke, kita
next ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada juga nih yang nanya Kak, dari Kak Kairunisa Pinem, Kak kalau sampai mengonsumsi obat penenang itu baik nggak sih Kak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau mengonsumsi obat penenang itu sebenarnya recommended atau enggak, baik atau enggak. Untuk menentukan seseorang sampai perlu mengonsumsi obat penenang itu kan ada apanya ya, ranahnya, ada profesionalnya sendiri gitu, yang tentunya nggak mahasiswa. Jadi biasanya yang membuka resep obat itu dari psikiater, bahkan psikolog itu nggak diperkenankan untuk membuka resep obat. Kalau misalnya psikolog merasa bahwa kliennya ini perlu untuk mengonsumsi obat, misalnya karena memang udah terlalu ini ya, udah terlalu over dan sampai terlalu mengganggu, nggak bisa disembuh, tidak bisa ditenangkan oleh psikolognya sendiri, harus ada bantuan obat, maka akan di refer ke psikiater gitu. Nanti dari psikiaternya yang meresepkan gitu, karena obat penenang itu kan harus ada surat resepnya ya, nggak bisa kita asal beli gitu. Apakah itu baik atau enggak? Tergantung sama case-nya, tergantung sama case kamu. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan tanpa obat, kenapa harus kita konsumsi obat? Karena kan kita tahu sendiri obat penenang atau obat-obat lainnya ada namanya efek samping gitu. Secara sadar atau nggak sadar, ketika kita mengonsumsi obat pasti ada efek samping yang kita dapatkan gitu. Nah, oke, itu dari Kak Ivana. Untuk Kak Kairunisa Pinem, mungkin apakah sudah terjawab mengenai apakah berbahaya nggak sih untuk kita mengkonsumsi obat penenang ketika menghadapi overthinking? Oke, terima kasih Kak, katanya cukup. Oke, mungkin dari teman-teman lain gitu ya kan yang masih penasaran dan pengen ngulik-ngulik nih tentang bagaimana sih cara mengatasi overthinking gitu kan. Apalagi teman-teman mungkin yang join di sini tuh lagi di masa studi gitu ya kan, dimana pada padat-padatnya banget nih gitu untuk menghadapi perkuliahan. Boleh langsung bertanya gitu ya kan di kolom Q&A. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Kak, aku pengen nanya lagi nih gitu kan, Kak. Kakak ini yang seperti saya tahu gitu kan, Kak, wakil gubernur juga ya, Kak, wakil gubernur mahasiswa di PEMA Psikologi gitu kan, Kak, di mana pasti banyak banget nih gitu kan, Kak, tekanan, kemudian beberapa permasalahan yang pastinya terjadi gitu ya kan, Kak, baik itu di PEMA sendiri maupun sesama anak psikologi gitu kan, Kak. Gimana sih, Kak, cara Kakak untuk memanajemen hal-hal tersebut biar nggak burn out gitu kan, biar juga nggak sampai ke studinya kakak menjadi terganggu gitu kak. Oke, mungkin ini jadi bagian sesi curhat sedikit ya. Curhat sedikit bahwa PMA itu memang tanggung jawab yang cukup berat buat aku karena eh, PMA psikologi usul periode sebelumnya itu udah standarnya tinggi gitu. Ketika kita melanjutkan generasi baru, pasti adalah ekspektasi orang terhadap kita gitu. Bukan cuma kepada individu, tapi kepada PMA-nya itu sendiri. Dan sebagai pemimpin pasti adalah rasa tanggung jawab untuk mengemban, untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Meskipun kan ekspektasi orang lain agak terlalu tinggi ya gitu. Tapi cara menanggulanginya, kita lihat balik ke realita. Sebelumnya bisa kok, bisa kayak gini. Kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, setidaknya kita bisa kok untuk uh, memenuhi apa yang tahun lalu udah terpenuhi. Itu bare minimumnya gitu ya kan. Dan untuk jangan compare diri kita ke orang lain. Itu memang hal yang nggak mudah, yang nggak semudah kita bilang jangan compare. Tapi memang harus latihan menahan diri dari pikiran-pikiran. Begitu pikiran itu datang, kita coba distraksi dengan hal-hal yang baik yang udah kita achieve gitu. Memang kalau misalnya kita udah mulai overthinking akan suatu hal, kenapa sih kita bisa overthinking? Itu kan pertanyaannya, kok bisa overthinking? Jawaban sederhananya karena kita nggak ada lain yang kita pengen pikirin, kita cuma terfokus pada hal itu. Coba kalau misalnya kita punya kegiatan, kalau kita punya
hal lain yang harus dipikirkan. Kita kan nggak akan overthinking akan satu hal gitu ya kan. Jadi salah satu tipsnya lagi adalah coba mencari kegiatan, coba mencari hal baik yang kamu eh, yang bisa distract kamu dari hal-hal yang negatif gitu. Jangan cuma berfokus pada hal-hal yang kamu ragu, tapi kamu melihat ke depannya. Kira-kira melihat ke depan, melihat ke belakang sebelumnya kamu udah bisa apa gitu. Dan dari batu-batu kecil itu akan membawa kamu untuk melihat sebenarnya ini tuh nggak terlalu yang aku pikirin gitu, karena aku udah pernah begini, aku udah begitu. Sebelumnya orang lain kayak gitu kok, bahkan dengan hal-hal yang kecil gitu yang bisa kita raih. Jadi kita coba mm, mengkotak-kotakkan pikiran kita, mengkotak-kotakkan pikiran kita. Eh, Misalnya, hmm, aku pengen dapat nilai A untuk ujian. Konteksnya ujian nih ya. Ujian kita 10 hari ke depan gitu. Dan aku punya 5 ujian nih. Oh, berarti kalau misalnya aku punya waktu 10 hari, aku satu hari harus belajar eh, setidaknya setengah mata pelajaran. Nah, itu kan udah kita kotak-kotakan jadi lebih kecil. Satu hari itu setengah setengah dari materinya. Nanti hari kedua baru sampai akhir terus review. Oh, oke, udah ada jadwalnya, timingnya. Ini berarti udah kita kotak-kotakan ya kan. Satu hari permasalahan kita ya cuma misalnya ya jadi lebih kecil gitu. Nah, dengan demikian kita punya target yang harus kita achieve. Jadi kita fokusnya ke target kecil ini yang lebih mampu kita achieve gitu. Jangan langsung mikirin, aduh 5 ujian sekaligus. Nah itu kan pasti bikin kita merasa berat, merasa overwhelmed. Padahal kalau misalnya kita kotak-kotakan menjadi kecil, kita bagi per hari itu sangat ternyata bisa, bukan bukan hal yang mustahil, bukan hal yang memberatkan, bahkan ringan dan bisa kita lakukan gitu. Oke, wah keren banget nih gitu kan, dimana Kak Ivana nih udah membagikan juga gitu ya kan, gimana caranya biar kita nggak selalu mikirin hal-hal yang membuat beban pikiran yang berat banget nih gitu ya kan, dengan cara mencari kegiatan, kemudian kalau misalnya nggak mau terganggu ke studinya itu bisa mengkotak-kotakkan beberapa tugas yang seharusnya dikerjakan gitu ya kan. Mungkin teman-teman boleh mengaplikasikan gitu kan tips dari Kak Ivana kali ini. Nah, di sini juga ada udah banyak nih teman-teman yang nanya lagi nih Kak. Dari Kak Palma Arwan ada bertanya lagi nih Kak. Boleh nggak sih Kak jelasin mengenai sejarah overthinking ini? Apakah overthinking ini sudah ada dari zaman dahulu atau boomingnya baru di zaman sekarang Kak? Oke, boleh langsung dijawab. Wow. eh Mengenai sejarah dari mental health ya, aku bicara soal umum dulu. Sebenarnya mental health sendiri udah ada dari zaman dulu-dulu gitu ya kan. Dari misalnya penyakit atau secara umum lah, eh, penyakit fisik maupun mental health itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Cuman orang belum tahu ini namanya apa, cara penanganannya gimana. Sama seperti misalnya DBD. DBD sebelum DBD ditemukan, diidentifikasi ya kan udah ada, cuma orang masih belum terlalu mendalami hal itu. Ketika udah disajikan ke masyarakat, nah ini loh namanya DBD, cara penanganannya ini A B C D E, apa yang harus kalian hindari, penyebabnya A B C D E, kita jadi lebih aware gitu ya kan. Kita makanya ada namanya mental health awareness, terus ada apa awareness gitu. Nah ketika kita udah mulai sadar, baru kita bisa menghindari hal ini gitu. Jadi jawabannya sudah ada dari dulu. Tentu orang dulu juga bisa overthinking ya. Aduh, aku kawinnya gimana nih? Apalagi dulu orang suka dijodohin ya. Aduh, aku kawinnya sama siapa nih? Apakah aku sudah memenuhi standar kecantikan zaman tersebut? Nah, itu kan udah bisa masuk ke bagian overthinking juga sebenarnya. Cuma memang belum banyak yang aware gitu, belum banyak aware. Seiring perkembangan zaman, apalagi 5 tahun terakhir itu, mental health awareness ini benar-benar berkembang pesat ya di kalangan anak muda. Bahkan ketika orang tua yang punya trauma masa lalu juga disajikan hal-hal seperti ini, mereka jadi aware gitu ya kan. Jadi enggak baru booming sekarang, tapi awarenya memang baru 5 tahun terakhir
gitu. Wah, oke, keren banget nih. Aku juga baru tahu nih Kak dari Kak Ivana gitu kan sejarah mengenai overthinking gitu. Ternyata sudah ada dari dulu nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang baru tahu gitu ya kan dan dapat informasi baru nih. Ada wawasan baru dari Kak Ivana. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Kairunisa Pinem. Overthinking itu muncul karena kita ngeplan sesuatu nggak sih Kak? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah lebih baik kita jadi orang yang spontan aja atau orang yang selalu mempunyai plan gitu Kak? Oke, thank you pertanyaannya sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, thinking itu bagus. Kita punya planning itu hal yang bagus. Bahkan tadi ketika aku ceritain untuk suatu hal yang berat itu kita bisa kotak-kotakin. Itu kan udah planning, udah termasuk planning. Hari A, hari pertama aku mau ngerjain apa, hari kedua mau ngerjain apa, sampai hari ke-10 dan ketika ujian berlangsung. Itu kan termasuk planning. Jadi planning kita ini itu hal yang bagus, tapi jangan overthinking. Kalau dosen Ivana itu pernah bilang, Kak Juli namanya. Kak Juli pernah bilang bahwa manusia itu punya 24 jam sehari dan itu sama untuk semua orang 24 jam sehari. Jadi ketika kita punya masalah, kita pikirkan di 24 jam itu aja, 24 jam ke depan gitu. Ketika itu udah lewat, kita jangan mikirin masalah itu lagi. Bahkan masalah-masalah yang lalu udah lewat, udah jangan dipikirin. Dan ketika kita mikir sesuatu, kita mikir ya batasan 24 jam ini. Gitu. Jangan memberatkan hal diri kita dengan hal yang udah terjadi di masa lalu dan 10 tahun ke depan gitu. Planning boleh, tapi jangan terlalu dipikirkan. Overthinking itu kata over ini yang menjadi permasalahan. Thinking aja nggak masalah, itu bahkan hal yang bagus karena berarti kita matang gitu ya kan. Kita punya perencanaan A B C D E. Dan kita harus realistis dan kita harus take action. Kalau misalnya enggak take action, ya tentu itu akan di pikiran aja dan itu yang bikin overthinking. Kalau kita udah mulai take action, kecil-kecilan aja. Misalnya kamu khawatir, kamu gendut gitu ya kan. Kamu misalnya kamu merasa udah overweight nih. Itu menjadi kekhawatiran kamu. Aduh, aku kira-kira masih bisa pakai baju ini enggak ya? Aku masih keren nggak ya? Kalau misalnya kamu ingin menghilangkan overthinking ini, kamu take action gitu. Kamu mulai dengan bangun dari tempat tidur, itu hal yang kecil. Terus kamu jalan-jalan, minum air, terus jalan-jalan lagi. Oh, udah merasa lebih sehat, udah lebih enak. Oke, udah selesai. Take action gitu. Atau misalnya kamu udahlah beli ini, udah direncanain, udah merasa gendut ya kan. Terus apa yang harus aku lakukan? Oh, aku harus ubah pola makan. Aku harus ke gym. Jangan bilangnya mulai besok. Nah, itu kan berarti besok take action ya. Take actionnya sekarang ketika udah dipikirin langsung gitu. Bukan spontan, perencanaannya spontan. Iya, perencanaannya spontan, take action spontan, tapi bukan uh, bukan impulsif. Nah, jangan langsung beli gitu loh. Kalau misalnya dia dirasa aku perlu minum teh diet gak ya? Gitu dipikirin dulu udah sampai matang oh oke, udah nemu satu hal yang udah di terplanning bagus nih, oke, langsung dikerjakan, take action gitu. Bahkan sesimpel kita mulai merencanakan suatu hal itu udah termasuk take action gitu. Oke, wah menarik banget nih jawaban dari Kak Ivana gitu ya kan, dimana sebenarnya kita tuh boleh aja untuk menjadi seseorang yang nge-planning gitu ya kan untuk kedepannya. Cuman kalau misalnya nggak mau jadikan beban pikiran ataupun nggak mau mengalami overthinking, itu langsung take action aja gitu ya kan Kak. Jadi jangan dilama-lamain, jangan nunda besok-besok, kita langsung take action, langsung laksanakan semua hal-hal yang udah kita planning ke depannya gitu. Wah keren banget nih jawabannya dari Kak Ivana. Di sini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak X Falas. Kak mau tanya kalau overthinking itu benar ternyata terjadi. Bagaimana cara menyikapi agar kita tidak sakit setelah benar terjadi? Sering aku alamin itu Kak. Hmm, ya, oke. Em, Gimana caranya supaya overthinking ini nggak mempengaruhi tubuh fisik kita? Memang kalau kita sendiri kan punya beberapa bagian tubuh ya kan. Kita punya
tergantung aliran apa sih yang kamu. Kita punya jiwa, tubuh, dan roh gitu. Tubuh ini fisik, jiwa itu mental gitu. Ketika fisik salah satu dari komponen kita sakit, itu akan mempengaruhi yang lain gitu. Misalnya kita terkena COVID, amit amit ya, amit amit. Misalnya terkena COVID gitu, kita pasti merasa cemas, kita merasa takut, aduh aku bisa sehat balik gak ya, atau misalnya aduh ini aku lemah secara fisik, aku gak bisa ngerjain tugas, pasti mulai mencemaskan, mengkhawatirkan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab kita gitu. Itu udah mempengaruhi jiwa gitu. Nah, sebaliknya juga ketika jiwa kita sakit, misalnya kita mulai overthinking gitu, fisik kita bisa mulai ikut sakit, bisa mulai lemas. Bahkan ketika kita mikir, aduh aku kayaknya hari ini lemas banget ya. Bener-beneran bisa lemas. Kadang orang bilang perkataan adalah doa, bener-bener terjadi. Itu bisa dijelaskan dengan jiwa ini mempengaruhi fisik kita gitu. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam diri kita, jiwa kita, itu bisa mempengaruhi fisik. Nah, kalau misalnya memang overthinking kita itu mempengaruhi fisik kita, overthinking itu bisa buat kita capek ya kan, cepet capek jadinya, terus bawaannya pengen tidur aja gitu, bisa membuat kita tidak produktif, itu kan udah mempengaruhi fisik kita gitu ya kan. Berarti kita cari tahu dulu kenapa kita overthinking, apa yang kita pikirkan sebenarnya. Nah, dari apa yang kamu pikirkan ini, kira-kira solusinya, way out-nya apa gitu. Kenapa? Apakah ini cuman yang aku rasain? Coba cari teman ngobrol gitu. Eh, apakah benar masalah ini tuh ada atau cuma di kamu? Cuma di pikiran kamu, ya kan? Kamu coba cari teman bicara supaya enggak ngomong sama pikiran yang itu aja. Kadang kan kita perlu teman ya buat diajak ngomong, cari pencerahan gitu. Coba tanya teman yang kamu percayai, yang kamu tahu udah kamu kenal baik gitu, biar kamu dapat insight baru. Apakah pikiran ini tuh beneran ada atau cuma di pikiran kita sendiri. Nah, dari sana kamu bisa mulai renungin sebentar gitu ya kan. Sebenarnya masalah ini bisa aku selesaikan sendiri atau aku perlu ke profesional gitu. Dari sana supaya fisik kita itu nggak terlalu terganggu gitu. Gitu, Kak. Oke, wah keren banget nih. Ternyata peran seseorang pendengar itu untuk ketika kita mengalami overthinking dan biar nggak terlalu membebankan ke diri kita itu ternyata sangat penting gitu ya kan Kak untuk menemukan teman yang bisa dengerin curhatan-curhatan hati kita gitu kan biar kita nggak ngerasa kita tuh sendiri kemudian ngerasa kayak beban ini terlalu berat banget nih untuk kita gitu. Oke, keren banget nih. Mungkin bisa menjadi salah satu masukan gitu ya kan untuk Kak X Falas gitu ya kan yang dimana Kak X Falas ini ternyata mengalami hal seperti itu kan gitu Kak. Jadi ketika Kak Ivana menyampaikan bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya kan Kak. Oke, di sini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Ruth Dewi Sisbela. Izin bertanya Kak, apakah terlalu overthinking ini merupakan penyakit mental? Hmm. Oke, aku langsung jawab aja ya. Menarik nih mengenai peraturan apakah ini masuk ke penyakit mental atau gangguan mental atau tidak, itu ada bukunya sendiri, bukunya tebel kayak Oxford Dictionary gitu. Namanya DSM-5, di sana mengatur semua mengenai gejala-gejalanya. Kalau misalnya gejalanya terpenuhi, maka didiagnosa A, B, C, D, E gitu. Tapi tentu kita jangan self diagnose ya. Kalau bisa ke profesional. Nah, mengenai overthinking ini apakah gangguan mental atau tidak? Selama kan ada nih gejala-gejalanya ya karena overthinking, kalau misalnya sudah mempengaruhi diri kita, sudah
apa ya bahasanya, sudah merugikan diri kita dan bahkan merugikan orang lain dan atau merugikan orang lain, berarti kita udah kena dampak negatifnya. Misalnya udah nggak bisa bangun pagi padahal kita punya jam kerja pagi gitu. Atau bahkan merugikan orang lain, misalnya kamu oversharing ke orang lain, atau misalnya karena kamu overthinking kamu nggak produktif dan kerjaan kamu terpaksa harus dihandle orang lain, itu kan udah merugikan orang lain. Sesimpel itu sebenarnya udah menjadi tanda tanda kemungkinan bahwa itu udah masuk ke gangguan mental gitu, gangguan mental uh, yang merugikan kamu. Tapi kan kita nggak bisa diagnos langsung gitu ya kan, kita harus lihat separah apa, dan cara taunya itu kita datang ke psikolog, kita datang ke profesional, untuk profesional yang menentukan ke diri kita gitu. Apakah udah termasuk disorder, gangguan atau enggak. Jadi jawabannya itu bisa bisa jadi kalau misalnya udah memenuhi kriteria tertentu. Kalau misalnya overthinkingnya masih di kita, terus kita masih tahu cara untuk manage-nya, cara manage pikiran kita, cara ngehandle pikiran kita, cara mengkotak-kotakan pikiran kita, berarti itu kemungkinan hal yang bagus karena itu jadi eustress buat kita. Berarti kita kan perlu ada dorongan sedikit ya. Itu kalau bisa masih bisa kita handle, berarti itu hal yang bagus. Oke, wah keren banget nih. Ternyata teman-teman kita dapat informasi baru lagi gitu ya kan. Dimana sebenarnya kalau terlalu overthinking atau overthinking yang berlebihan itu merupakan salah satu penyebab gitu kan, atau bisa dikategorikan sebagai penyakit mental atau gangguan mental gitu ya kan Kak. Oke, di sini ada lagi nih Kak yang bertanya dari Kak Anisha Farmalina. Halo Kak, aku izin nanya, gimana cara menanggapi teman yang curhat tentang suatu masalahnya yang cukup berat, tapi kita nggak capable sebenarnya buat kasih saran. Kita harus ngomongin apa ya Kak? Oke, thank you Kak Anisha buat pertanyaannya. Sebagai pendengar kita pasti pernah lah jadi pendengar ataupun kita yang curhat gitu. Sebagai pendengar kita punya hak, sebenarnya kita punya hak untuk bertanya, untuk sampaikan ke si pencurhat ini. Yang pertama, hak kita itu kita tanya ke mereka, kamu pengen didengerin atau kalau kamu pengen denger feedback gitu. Kadang orang itu cuma pengen didengerin doang, nggak perlu feedback, mereka cuma perlu tempat untuk meluapkan isi hati. Jadi yang pertama itu ketika teman kamu mau curhat atau udah selesai curhat, oke, aku paham masalah kamu, eh, kamu perlu feedback gak? Kamu perlu pendapat nggak gitu? Gitu. Coba tanya. Kalau misalnya mereka memang cuma mau didengerin, ya ya udah gitu. Oke, thank you ya udah cerita gitu. Kalau misalnya mereka perlu feedback, coba disampaikan saran kamu. Atau kalau misalnya kamu nggak punya saran, ya udah. Oke, kalau sekarang aku tuh masih nggak kepikiran apa yang bisa aku lakukan untuk bantu kamu. Tapi aku terima kasih banget ya, kamu udah mau percayain aku dan cerita sama aku gitu. Itu kalau misalnya kamu belum punya saran, kamu bisa ngomong seperti itu. Kemudian hak kedua kita itu kalau kita masih belum siap untuk menerima cerita orang lain. Kadang kan kita punya beban sendiri ya, kita punya pikiran sendiri yang orang lain nggak tahu. Dan kita harus komunikasikan itu. Kalau misalnya kamu maksa diri kamu untuk menerima beban orang lain lagi, ya kasihan di kamu sendiri gitu loh. Kamu lagi megang tas gitu, tas kamu berat, terus orang lain boleh nggak bantu bawain barang aku gitu, ya kamu harus peka sama diri sendiri juga gitu ya kan. Kalau misalnya kamu lagi merasa capek, kamu ingin menolak gitu, kamu bilang maaf ya, aku lagi ada pikiran juga belakangan ini, atau ada problem apa gitu, kamu sampaikan, kamu bilang aku kayaknya lagi nggak siap untuk mendengar cerita kamu, takutnya nanti kita meleduk, sama-sama meleduk gitu ya, kayak mungkin bisa disampaikan kekhawatiran kamu, terus kamu uh, ini uh, nggak ada salahnya kasih semangat juga, saling semangati. Semoga permasalahan kamu cepat selesai ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Oke, wah keren banget nih. Mungkin untuk Kak Anisha gitu ya kan, saran-saran tadi dari Kak Ivana boleh menjadi masukan gitu kan ketika mendapat lagi nih teman-teman yang mungkin pengen cerita gitu ya kan, banyak banget permasalahan hidupnya, tapi kita lagi nggak capable nih untuk bisa nanggapin gitu ya kan, boleh untuk saran-saran dari Kak Ivana tadi menjadi masukan untuk kedepannya. Oke, kita lanjut lagi Kak. Di sini ada pertanyaan lagi dari Kak tukang tidur. Di sini dia nanya, Kak, misalnya kita udah punya plan A dan B, namun plan A gagal dan masih belum nerima. Gimana sih cara kita untuk tidak overthinking, padahal kita masih ada plan B? Oke, terima kasih Kak tukang tidur. Oke, sebenarnya Ivana kenal orang ini. Thank you udah bertanya. Eh, Kalau misalnya kita punya plan A dan gagal, dan kita sedang melaksanakan plan B, tapi kita gak bisa move on nih dari si plan A-nya, kita masih mungkin menyalahkan diri sendiri, atau kita terus pikirin, aduh kenapa ini gak berhasil ya, gitu. Mungkin bisa terjadi hal-hal seperti itu, nggak menutup kemungkinan kita uh, refleksi balik. Refleksi itu bagus gitu ya kan, kita mikirin kenapa kemarin gagal ya, apa yang gagal gitu, uh, penyebabnya apa, supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Itu hal yang bagus, tapi berlebihan itu tidak bagus. Nah, salah satu cara menanggulangi ini, tips gitu ya, kamu set timer. Kamu mau mikirin hal ini berapa lama? Lebih dari itu, kamu cari kegiatan lain. Misalnya 10 menit. Kamu boleh mikirin hal ini 10 menit dong. Kamu mau searching apa, kamu mau melamun, terserah kamu. Gitu. Kenapa ya ini gagal ya? Kemarin apa aja yang kejadian ya, kok bisa seperti ini gitu. Oke, kita coba ngerantai gitu, ngenulis ulang kejadian-kejadian kemarin atau apa yang kita pikirin, terus kita cari di Google mau entah apa itu, bebas gitu. Tapi kamu cuma punya waktu 10 menit. Ketika timer kamu teng gitu, udah vibrate atau udah nyala, stop. Stop pikiran itu, kamu minum air, kamu jalan-jalan dan ngelakuin hal lain. Jadi kasih timing. Oke, nah itu tuh untuk saran dari Kak Ivana, untuk Kak tukang tidur tadi, gimana caranya kita itu harus set timer gitu ya kan ketika jangan terlalu memikirkan nih ketika plan kita tuh gagal gitu kan kita sebenarnya masih punya plan lain cuman uh, caranya biar nggak terlalu overthinking tuh bisa kita set timer untuk ya udah nggak apa-apa kita pikirin itu cuman nanti ya udah sampai di situ aja nih kita bikin timernya gitu ya kan nanti ke depannya nggak usah dipikirin lagi karena kita masih banyak nih plan-plan yang lain gitu ya kan ada plan B, plan C dan lain sebagainya gitu. Oke, Em, mungkin teman-teman, oke sangat membantu nih Kak katanya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, yang penasaran nih, yang masih pengen kulik-kulik gitu kan, atau yang masih sangat mengalami overthinking dalam seminggu ini ya kan, atau memasuki minggu pertama gitu ya kan, hari Senin gitu, mungkin langsung overthinking, aduh banyak banget nih kerjaan, banyak banget tugas gitu ya kan, pengen nanya gitu ya kan sama Kak Ivana, boleh banget nih teman-teman mumpung Kak Ivana masih join di hari ini gitu ya kan di malam ini nanti jangan sampai teman-teman selesai live jadi kayak aduh nggak sempat nanya ke Kak Ivana gitu atau mungkin nanti teman-teman yang masih penasaran pengen nanya lebih lanjut lagi boleh langsung DM ke IG kakak ya Kak. Boleh. Ya, mungkin boleh langsung um, tanya-tanya lebih lanjut gitu ya kan seputar overthinking. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, sepertinya teman-teman ini sudah cukup Kak untuk beberapa pertanyaannya. Mungkin nanti kalau untuk ada pertanyaan lanjutan, boleh lanjut teman-teman nih di DM Instagram atau nanti kontak langsung ke Kak Ivananya aja kalau mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai overthinking, kemudian apapun itu mengenai mental health boleh banget nih, ya kan Kak? Boleh banget dong.
Oke, mungkin terakhir nih Kak, Kakak boleh kasih closing statement dan ngasih pesan nih untuk teman-teman yang selama join live ini mungkin mengalami overthinking gitu ya kan Kak, seperti yang dibilang Kak Palma tadi, teman-teman yang join sini pada overthinking semua nih, makanya ikutan live Instagram kita malam ini gitu. Boleh disampaikan Kak pesan-pesan agar teman-teman ini biar nggak usah terlalu overthinking dan bisa menghadapi hal-hal yang sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin. Oke, sebelum kita nutup nih, eh, overthinking itu hal yang wajar. Thinking itu hal yang wajar. Ketika kita mau bercermin ke diri kita, kita kan pasti mikir self talk, ngomong ke diri sendiri itu hal yang baik gitu. Cuman kita harus menyayangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita memberatkan diri kita dengan hal-hal yang udah lewat atau hal-hal yang ternyata enggak kita simpan untuk hari esok gitu. Kadang ada yang porsinya hari esok, ya udah biarin aja di hari esok. Jangan terlalu kita beratkan ke hari ini. Untuk hari ini kita selesaikan kerjaan kita dan kita boleh planning sedikit-sedikit untuk hari esok, tapi kita tetap harus peka sama sayang sama diri kita sendiri. Semangat teman-teman. Oke, thank you Kak Ivana. Nah, teman-teman, tadi Kak Ivana udah ngasih closing statement tuh gimana kita tuh harus menyayangi diri kita sendiri gitu ya kan. Gak usah terlalu membebankan diri kita. Yang penting kita jalanin aja, enjoy aja dalam menghadapi beberapa lika-liku kehidupan mungkin ke depannya gitu ya kan. Oke, di sini ada juga yang udah reaction dari Kak Anisha Farmalina. Terima kasih. Dari Kak Ruth Dewi juga sudah mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Ivana. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dijawab ya kan Kak, sekalian menutup live kita hari ini. Ada dari Bang Saud MC Mamora, tips untuk menjaga mental health dong Kak, lagi unstable nih. Hmm, Mungkin boleh langsung dijawab. Oke, berarti ini tips praktis ya. Tips untuk menjaga mental health kita, eh, kita coba lihat kalau misalnya fisik kita sendiri itu lagi sakit, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan makan lebih baik, terus tidurnya lebih teratur, kita mengurangi kerjaan kita supaya kita bisa istirahat. Kira-kira untuk mental juga sama, kita bisa melakukan hobi. Hobi itu makanan untuk jiwa kita. Ngelakuin hobi supaya kita tetap refreshed, terus kita tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini menidurkan pikiran gitu. Ya, itu jangan terlalu overthinking, thinking secukupnya. Jadi supaya otak kita enggak berpikir terlalu keras gitu. Kemudian istirahat. Istirahat itu berarti kita punya waktu sama diri kita sendiri, misalnya untuk ngerenungin beberapa hal, untuk meditasi, atau misalnya untuk journaling. Nah, itu beberapa tips yang bisa kita lakukan sambilan ya, karena ada sebenarnya tips kayak detox sosial media juga itu sebenarnya sangat membantu, tetapi kita pasti banyak tuntutan pekerjaan kita atau tuntutan perkuliahan kita yang nggak nggak bisa bikin kita jauh dari sosial media, apalagi perkembangan untuk informasi semua disampaikan oleh sosial media. Itu bisa banget teman-teman lakukan social media detox, tapi agak sulit sih Fana lihat karena kita informasi semua dari Instagram, apa-apa dari Instagram, Facebook, Line, WhatsApp. Jadi mungkin itu tips praktis yang bisa kita selingi di keseharian kita. Oke, wah keren banget nih untuk tips praktis dari Kak Ivana untuk Bang Saud mungkin yang lagi unstable gitu ya kan, mungkin boleh diterapin nih Kak, Bang, untuk tips-tips dari Kak Ivana tadi. Oke, karena tadi juga udah menjadi pertanyaan terakhir dan menutup sesi live kita pada hari ini, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Ivana yang sudah bersedia menjadi narasumber dan banyak banget nih ngasih wawasan-wawasan baru, informasi-informasi baru seputar mental health, seputar bagaimana cara kita jangan terlalu overthinking, jangan terlalu membiasakan untuk memikirkan beberapa plan yang sebenarnya gagal dan lain sebagainya gitu ya kan Kak. Mungkin teman-teman yang masih merasa bahwa
mental health ini seharusnya tuh kita perhatikan gitu ya kan, dimana kita tuh harus menyayangi diri sendiri tadi yang seperti Kak Ivana juga kasih tahu ke kita semua gitu ya kan. Oke, thank you Kak Ivana buat sharing-sharing kita pada hari ini. Mungkin nanti ke depannya teman-teman boleh lagi nih untuk kasih saran-saran gitu ya kan, mengundang Kak Ivana lagi, bahas tentang apapun itu boleh banget nih teman-teman kasih saran ke komunitas sadar sekitar ini. Oke, thank you banget Kak Ivana untuk waktunya hari ini. Thank you juga Kak Yesika dan Sadar Sekitar. Oke. Oke teman-teman, jadi karena live session kita juga sudah berakhir gitu ya kan. Di sini kita dari komunitas sadar sekitar ID akan mengadakan webinar nih teman-teman. Pastinya membahas seputar mental health juga gitu ya kan. Jadi teman-teman boleh untuk lihat postingan di feed kita. Kita bakal bahas mengenai mental health gitu ya kan. Nanti teman-teman kalau yang tertarik untuk tema tersebut boleh langsung daftar di link pendaftaran yang sudah kita sediakan. Jadi teman-teman ayo untuk daftar, ajak teman-teman yang lain, kita tuh harus benar-benar aware nih untuk mental health kita gitu ya kan. Jadi untuk teman-teman nanti yang masih penasaran untuk info-info selanjutnya dari komunitas sadar sekitar ID boleh langsung hubungin kita lewat DM gitu ya. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Kita tutup live kita pada hari ini ya. Thank you semuanya. Selamat malam.